kita yang sebenarnya ngucapin terima kasih karena TI di antara kesibukannya mungkin ya bersama keluarga juga bersama kegiatannya ini di hari Jumat ini bisa berkumpul dengan kita. Ayo ibu-ibu teteh-teteh boleh dong on cam ya biar bisa melihat wajah cantiknya yang mungkin nggak ada berkendala sinyal atau apapun. Yuk kita sama-sama biar saya tidak merasa sendiri gitu ya. Kadang saya suka merasa sendiri kalau on cam sendiri gitu ya. Boleh-boleh ditunggu ya, nggak pakai background juga nggak apa-apa ya, yang penting kita bisa hadir di sini. Sebelum memulai segalanya, ini memang dari panitia selalu menghadirkan pembicara-pembicara yang seru setiap minggunya dan kita kehadiran satu lagi yang seru yang tadi saya sudah sapa ya, nanti saya akan membacakan profilnya setelah ini. Karena tema minggu ini adalah, sudah ada nih ya tulisannya True Beauty, waduh. Jadi kita akan membahas tentang cantik gitu ya. Cantik muslimah, cantik itu seperti apa dan bagaimana. Sebelumnya, yuk kita sama-sama luruskan niat dulu rekan-rekan semua dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya untuk menambahkan keberkahan pertemuan kita ini akan ada tilawah yang akan langsung dibacakan oleh Teh Widi. Mangga sambil ibu-ibu ditunggu ya on cam-nya. Mangga Teh Widi. Hatur nuhun Mbak Maureen, hari ini saya akan membacakan Al-A'raf ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Demikian tilawah dari saya, Teh Maureen. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan pertemuan kita ya, teteh-teteh semuanya. Buat teteh-teteh Bu Sari katanya nggak bisa lagi tidak stabil. Nggak apa-apa Bu Sari, yang penting masih tetap bisa mendengar suara saya ya. Dan bisa tetap menyimak. Oke, sebelum mulai, biar seru nih ya, teteh-teteh, ibu-ibu, pokoknya semua harus ikut ya, ini 20 orang, pokoknya kita seru-seruan hari ini, karena kita akan ngebahas sesuatu hal yang berhubungan dengan cewek banget lah, pokoknya muslimah banget gitu. Sebelumnya, ini saya ada sedikit permainan. Punya HP kan ya, coba HP-nya diambil, ya jangan ngambil HP orang, ya itu namanya mencuri ya. Baiklah, coba dibuka HP-nya teman-teman. Aduh maaf ini tuh buka WhatsApp saya ya. Kita mainnya sedikit buka di www.menti.com, jadi buka HP-nya, terus masuk ke Google ya, terus ketik menti.com, terus nanti diminta ada kode, nah kodenya tolong masukin 24532577, tapi ini bukan kode togel ya, kita nggak boleh togel-togelin di sini ya. Boleh dong ini apa namanya, dijawab pertanyaannya. Apa kabar hari ini Ukti? Silahkan jawab dengan sebebas-bebasnya, sekreatif mungkin juga boleh. Ayo, ditunggu jawabannya. Menti.com ya, coba saya sambil masuk juga deh biar seru. Nah itu masukin kodenya 245, belum ada yang muncul nih, ayo dong 2453. Wah alhamdulillah bahagia, alhamdulillah 2577, oke. Alhamdulillah glowing, Masya Allah. Alhamdulillah, semoganya itu doanya titik-titik ya, berarti banyak gitu. Ntar coba saya juga ikutan dasar ya MC pengen ikutan aja. Nah tuh, ada nggak masuk nggak? Nah, udah sehat, Allahu Akbar. Alhamdulillah bahagia, alhamdulillah. Wah ada yang kasih icon senyum. Alhamdulillah, luar biasa, yeay. Masih ditunggu ya, ini udah ada 11 orang. Alhamdulillah, baik Teh, terima kasih. Alhamdulillah sehat, luar biasa, alhamdulillah. Wah semuanya dalam kondisi baik berarti ya, ini teteh-teteh, ibu-ibu, bunda-bunda. Baiklah Bun, kalau begitu, kalau semuanya aman, sehat, lancar, kita lanjutkan saja ya. Semoga kondisinya kita sesuai, karena dalam kondisi pandemi gini, sehat itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa ya.
kita juga akan membahas itu nanti mungkin ya. Next, berikutnya ini pertanyaan terakhir. Aduh, kayak main kuis-kuisan, mohon maaf ya. Bukan ke bawah-bawah dosen kok, bukan. Berikutnya apa ya pertanyaannya ya, biar seru. Sebentar, ini next-nya gimana ya, Bu Ibu? Oh, ini dia. Yuk, ini main lagi. Tuliskan 3 kata, masih di tempat yang sama tadi ya. Tuliskan 3 kata yang boleh ibu-ibu teteh terpikirkan tentang muslimah cantik, ada 3 ya. Boleh jawab aku gitu ya. Boleh. Atau mau jawab Bu Morin atau Teh Morin, oh boleh banget. Nggak deh. Coba-coba kira-kira apa ya? Pengen tahu nih pendapat dari ibu-ibu dan teteh-teteh sekalian di sini tentang muslimah cantik tuh seperti apa? Sehat, produktif, taat, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat katanya ya, produktif dan juga taat, Masya Allah. Selalu senyum, yay, smart, kalem. Oh, bukan saya berarti. Baiklah, sopan, hijab, Masya Allah, istiqomah, benar santun, bersih. Terus apalagi, oh iya bener ya, jadi banyak banget ya definisi cantik itu, coba-coba lagi. Sebentar, ini muter-muter. Teh Muri, aduh makasih yang jawab saya ya. Penyayang, kuat, yeay, berkarakter, asik. Terus ada lagi, ayo dong definisi tentang cantik menurut teteh-teteh sekalian. Ditunggu, masih ditunggu lah ya kali ya, biar sambil berpikir. Ini bukan ujiannya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Cuma pengen tahu aja. Sabar, Masya Allah, iya benar. Apalagi beriman, asik. Terus apa lagi? Bijak, Masya Allah. Solihah, perseverance. Oh, dua deh bahasa Inggris nih. Perseverance, mohon maaf ya. Saya kalau masih belibet nih bahasa Inggris. Ini artinya apa ya? Sebentar, saya coba ingat-ingat dulu. Ya, cantik, asik. Oke, ini seru banget ya. Jadi ternyata kalau saya izin stop share ya, berarti katanya kalau dari teman-teman lihat tadi, definisi cantik tuh banyak ya, nggak cuma satu gitu ya, nggak cuma indah, ternyata banyak. Oke, kita akan coba mungkin sedikit bahas ya hari ini, karena hari ini sudah kehadiran satu pembicara nih yang udah banyak banget apa ya, eee, berpengalaman tentunya ya. Saya izin bacakan CV-nya dulu ya Teh ya. Baik. Oh, sudah ada di-share oleh Teh Widi, terima kasih. Nah, ini nih, aduh fotonya cocok banget ya. Ada Teh Iin, kalau nama lengkapnya Ibu Hajah Iin mohon maaf Teh, ini saya kira-kira bacanya gimana ya? Kurin Curin in In. itu teh. Oh, Kurin In ya. Kurin in. Kurin In, SSI APT. Apoteker ya, luar biasa. Sama kayak adik saya ini Teteh, kebetulan adik saya Oh juga iya. apoteker. Tempat tanggal lahirnya Bandung 1 Juli 1980, alamatnya di Jatimulya di Bandung. Ini nomor teleponnya mungkin nanti bisa boleh ya, mungkin kalau ada yang ingin kontak-kontakan. Hobinya reading sama traveling, Masya Allah. Moto hidup khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini Bapak suami ya, Bapak Hafidz Arin Nurhadi, mungkin banyak yang sudah sering dengar ya, Bapak ini yang mungkin terkenal di dunia sana, udah di dunia sana. Kemudian ibu dari 5 putra dan putri, Masya Allah. Kalau saya ya Teh ya, nggak bisa ditabel karena anaknya cuma 1 ya, kalau Teteh bisa ditabel nih anaknya. Oh, belum, nanti kan nambah. Baris Oh iya, kedua, baris insya Allah. ketiga. Insya Allah Teh, amin. Amin. Yang paling besar usia 17 tahun ini Ahwat ya, Amatul Yeah. Alia Askar Rahmani, one and only ya, Betul. sohibnya. Siapa tahu mungkin nanti ada lagi Ahmad Umar Asyabik 15 tahun, Ahmad Salman Al-Maki 12 tahun, Ahmad Habib Rahman Al-Fatih 6 tahun, dan yang paling kecil di seusia anak saya ini Ahmad Ali Al-Ayubi 2 tahun. Masya Allah, nama-namanya indah-indah ya Teh ya, luar biasa. Berikutnya ini dia riwayat pendidikan. Ini saya agak kaget Teh, karena ternyata Teteh alumni SDA Salam. Wah, tos dulu Itu dong alma Teh. mater. Oh, alhamdulillah, sesak jantung ya. Iya betul, anak sesak gantung ya, luar biasa. Tapi saya angkatan 99. Kalau Teteh udah duluan ya dari 92. Dia SMP 13, sama Teh kita juga satu alma mater di SMA 3 juga. Oh, Masya Allah. Dan kemudian S1 farmasi dan melanjutkan ke apoteker ya, saat ini menjadi dan kemudian riwayat organisasi di LDK Gamais juga,
wah ini sama juga nih. Aduh saya jadi makanya excited banget pas melihat CV-nya dan udah tahu ya Teteh dari lama juga. Jadi wah seneng banget nih ketemu sama Teh Iin. Alhamdulillah. Berorganisasi di LDK Agama ITB, di Majelis Taklim Salman di Mata ya. Kemudian Kabinet Mahasiswa, waduh keren banget sebagai Kepala Biro Pengembangan Organisasi. Dulu sih saya nggak sanggup ya harus satu di BEM, satu di Gamais gitu. Tapi Teh Iin ini Kan dua-duanya loh. jiwa muda teh. Aduh, Oh jiwa iya, muda. iya. Coba Berapi-api ya Teh. dicobain jadinya. Dan ini yang paling seru banget, aduh saya dulu juga penggemar banget nih salon muslimah ya, muslimah pasti teteh-teteh yang Bandung nih khususnya udah tahu banget ya salon muslimah. Ini ternyata ownernya adalah Teh Iin, luar biasa nih ya. Nanti kita dengar pengalamannya seperti apa dan juga Galenia Mom and Child Center yang di dekat ITB itu ya Teh ya. Iya, Badak Singa ya, belakangnya Iya, PDAM itu. luar biasa. Ini pasti bersama Kang Oki dan Teh Nana juga ya di sana Iya, bersama. betul dulu. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, ini foto keluarganya ya, tersenyum semuanya. Masya Allah, kita doakan semoga sehat selalu. Tanpa Iya. lama lagi dengan saya ya, kita langsung saja simak dan dengar kajian yang akan disampaikan oleh Teh Iin. Nah, teteh-teteh yang ada di sini, ibu-ibu semua boleh banget sambil nanti Teh Iinnya ngobrol gitu ya, sambil nanya juga boleh. Karena nanti ada sesi tanya jawab juga. Mangga Teh Iin dipersilahkan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Teh Morin ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ahwat TV lah semua. Masya Allah salah satu nikmat besar pada siang hari ini kita masih bisa bersilaturahim ya, meskipun juga kita harus berlapang dada untuk lewat online juga ya. Belum ditakdirkan, mudah-mudahan ada waktunya kelak kita bisa kembali beraktivitas biasa, ikut kajian rame-rame ya kayak dulu lagi, insya Allah ya. Tapi insya Allah inilah kondisi terbaik kita hari ini dan kita bersyukur ya. Kemudian sebelumnya juga minta maaf ini Teh, saya pakai background tapi kenapa kebalik ya gitu ya. Nggak apa-apa. Udahin aja wehnya. Iya, lanjut Teh, udah kelihatan ini juga. Cocok. Iya, siap. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama bi'ada. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya menarik sekali ya apa waktu di beritahu gitu bahwa di Telyu ada kegiatan muslimah yang Masya Allah sangat inspiratif ya gitu, bisa membuat ini kan rutin ya Teh ya kegiatannya ya, bahkan udah angkatan kedua juga ya. Betul angkatan Ya, kedua ini pertemuan keempatnya. Masya Allah ya, ini justru salut banget kalau saya termasuk orang yang sangat takjub ya, maksudnya kagum, senang banget kalau melihat ahwat-ahwat atau muslimah yang terus bersemangat melanjutkan jenjang pendidikan, bahkan menjadi dosen gitu ya. Itu kan wah udah kebayang lah, maksudnya kita tahu ya, kita punya ranah domestik kita dengan segala jibaku ya, harus berjibaku di dalamnya, tapi juga Masya Allah saat ke ranah umum dan kemudian bisa terutama untuk pengajar, guru, ya dosen itu kan sharing terus ya menjadi amal jariah gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan semua akhwat di sini, teteh-teteh, ibu-ibu, aduh saya manggilnya apa Teh? Biasanya bahasanya apa? Ibu-ibu artinya. Ibu-ibu boleh Teteh. Bunda, Teteh, Oh, ibu-ibu boleh. Bunda. Ya benar-benar. Ya Ibu di sini sehat walafiat, semua bisa menjalankan amanahnya dan ini Masya Allah bisa meluangkan waktu ya tadi di salah-salah kesibukan, betul ya ada yang nggak bisa buka kamera itu ya nggak apa-apa, mangga mudah-mudahan tetap ya maksudnya kita bisa silaturahmi di sini. Untuk tadi saat tadi dibacakan tilawah tadi ya Quran surah Al-A'raf ayat 26 itu pas sekali memang ya dengan kita hari ini temanya gitu. Jadi bahwa memang sesungguhnya Allah itu mengizinkan kita ya, justru kita ini sangat boleh gitu untuk menjaga penampilan, untuk merawat diri gitu ya. Jadi kan kalau kita baca artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat gitu ya. Jadi diingatkan ini bahwa ada pakaian indah untuk perhiasan, bahwa itu tuh fitrahnya gitu, bahwa kita sebagai manusia itu kita menyukai hal tersebut gitu, dan kita justru
hari ini sangat diperbolehkan untuk, ya bukan sekedar diperbolehkan ya, malah kita dituntut untuk menjaga penampilan. Karena apa? Karena kita ini sebagai muslimah kan juga adalah dai ya gitu. Kita membawa labeling Islam kita gitu. Apalagi kita muslimah yang berhijab ya, udah otomatis tuh orang tuh ngeliat ya Islam itu di orang yang jilbaban gitu ya, kan sering banget ya. Jadi bahkan dulu ada teman saya yang dia pengen banget berhijab ya, tapi itu dia punya halangan itu. Saya tuh nggak takut bebannya, saya kan ketawanya masih ngakak apa gitu ya tadi. Saya pakai baju masih ketat dan lain sebagainya. Tuh kalau pakai jilbab nanti orang jadi berpandangan jelek gitu. Ya itu bahasan lain sendiri ya gitu itu. Cuman artinya kita secara umum sudah bisa memahami bahwa orang itu akan melihat figur Islam pada diri muslim atau muslimahnya. Terlebih kita yang alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk dan kekuatan ya untuk menjalankan syariatnya dengan berhijab. Tentunya hal ini jadi poin penting juga gitu ya. Maka kita memang dituntut untuk bisa berpakaian rapi. Bukan berarti kita juga glamor gitu ya, atau kayak selebgram misalnya OOTD gitu ya, misalnya OOTD hari ini kayak gitu. Enggak, tidak ke arah sana yang berlebih-lebihan atau seperti apa gitu, tapi justru kebiasaan atau habit kita untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kerapihan, itu sesungguhnya kan sangat mudah ya untuk kita lakukan ya. Itu tidak tergantung dengan mahal, murahnya baju atau kosmetik apa, make up yang digunakan setebal apa misalnya kayak gitu kan tidak ke arah situ. Jadi tadi juga menarik lewat tadi ya kuis atau polling di depan tadi apa sih cantik itu ternyata memang range-nya luas banget ya tentang definisi cantik. Memang sangat identiknya dengan fisik gitu. Tapi sebenarnya namanya cantik ini kan relatif juga ya. Maksudnya definisinya cantik ala orang Korea hari ini gitu apa anak-anak muda sekarang kan kalau ditanya pasti kiblatnya para itu ya Korea yang perempuan gitu ya. Boy girl ya. Boy girl apa? Girl band kok boy. Girl band. Jadi langsing, tepos-tepos gitu tuh cantik banget gitu ya, paha kecil, lengan kecil dan seterusnya gitu. Itu pasti berbeda banget misalnya dengan definisinya orang bule yang serba montok ya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sesungguhnya tidak akan habis gitu tentang definisi cantik ini sendiri gitu. Cuman yang jelas bagaimana sih sebenarnya Islam memandang kecantikan ya itu tadi ya. Jadi Allah itu indah dan menyukai keindahan gitu. Dan kemudian saat kita diberikan hari ini dengan kondisi fisik kita masing-masing yang alhamdulillah insya Allah sempurna ya gitu ya. Pasti berbeda kan ya tiap orang gitu. Maka salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga diri kita, menjaga ya ini kan sebenarnya tubuh kita adalah amanah kita gitu ya. Ya dengan cara apa ya tentunya keseluruhannya gitu. Kalau tadi temanya adalah kecantikan luar dan kecantikan dalam gitu ya bahasanya, sesungguhnya kita sering banget kan bilang bahwa yang penting tuh cantik tuh inner beauty-nya gitu ya, kecantikan dari dalamnya. Tapi kita jangan lupa juga bahwa penting untuk kita memperhatikan merawat diri, karena itu adalah bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat ya, atas nikmat tubuh yang diberikan kepada kita. Karena memang yang namanya sesuatu yang dirawat itu kan pasti berbeda ya dengan yang tidak gitu. Nah, apalagi kondisinya hari ini kalau untuk misalnya fisik ya, untuk kecantikan wajah lah atau rambut lah gitu ya. Itu pasti teman-teman mungkin merasakan ya gitu. Kenapa sih orang banyak ngomong tentang skincare ya, atau kalau kita bicara tentang kulit gitu misalnya. Pasti yang kulitnya dirawat dengan yang tidak dirawat itu berbeda hasilnya gitu. Ya, kalau yang udahlah saya mah pokoknya mau udah mandi sabun bersihin muka juga pakai sabun badan gitu ya sekalian gitu ya digosok terus udah aja berangkat nggak pakai apa-apa ya misalnya gitu. Untuk yang kulitnya mungkin bisa dibilang bandel kan ada ya tipe-tipe itu mungkin dia santai-santai aja gitu. Tapi sesungguhnya kita juga sedang berinvestasi terhadap kesehatan masa depan gitu. Ya kalau seharian kita di luar kemudian begitu pulang tentunya muka kita penuh dengan debu dan kotoran gitu. Tapi terus kita cuman pulang langsung tidur ya, nggak cuci muka dulu, nggak bersihin dulu, nggak ngilangin kotoran dari pori-pori kulit kita, pasti kan ada yang menempel ya, jadi jerawat lah. Kemudian jangka panjangnya macam-macam lah ya kalau udah usia yang lebih flek yang muncul ya itu sunatullahnya memang begitu gitu. Tapi ya
seperti apa sih? Kayaknya belum apa-apa udah mikirin skincare udah ribet gitu. Nah, itu yang harus dirubah mindsetnya. Cuman kita kan tadi ya bersih sama rapi ya gitu. Saat kita tahu tentang kebersihan, maka kita tentu akan menjaga kebersihan. Maka kita disiplin tuh sedari dini gitu. Kita disiplin untuk menjaga kebersihan muka kita ya, misalnya wajah kita setiap hari sebelum tidur kita bersihkan muka kita misalnya ya dengan bisa langsung cuci wajah pakai sabun atau sebelumnya pakai cleanser dulu minyak gitu ya. Simple kok, itu paling 10 menit paling lama ya gitu. Itu tapi continue tiap hari kita lakukan ya, kemudian barulah kita bisa beristirahat. Sebelumnya bisa juga kita kasih cek krim malam gitu ya, itu untuk melakukan perawatan. Jadi kan memang sel-sel kulit kita tuh beregenerasi di saat malam ya, saat kita beristirahat itu cepat sekali gitu beregenerasinya. Jadi saat itulah kita mengistirahatkan kulit ditambah berikan nutrisinya. Kemudian saat kita pergi keluar juga minimal pakai sunblock aja ya, karena hari gini pada kondisi kita hari ini, bumi ini memang ya semakin lama makin tidak bersahabat ya gitu ya, karena memang faktor manusia sendiri yang kita kurang menjaganya gitu. Jadi memang sinar UV itu ya harus kita harus melindungi kulit kita gitu dari sinar UV kan efeknya panjang, bisa sampai tingkatnya sampai kanker ya gitu. Jadi sebenarnya sebentar banget cuman mengaplikasikan sunblock ya atau sunscreen gitu. Tapi ya itu harus dibiasakan, balik lagi ya, habit. Nanti mungkin saya akan mulai dari pembahasannya dari habit ini gitu ya, belok sedikit ya, tapi sebenarnya nggak belok ya, tapi sebetulnya itu adalah inti dari semuanya gitu. Itu untuk kecantikan fisik mungkin ya tadi gitu. Jadi sedangkan kalau untuk innernya sendiri teman-teman semua ibu-ibu, ahwat-ahwat di sini insya Allah juga saya sangat percaya gitu ya, justru masih harus banyak belajar dengan para ibu-ibu pembelajar di sini gitu, betapa kita harus ya sebagai muslimah kan PR-nya banyak banget ya. Tadi kan bilang cantik itu sabar, itu cantik ya, betul loh ya gitu. Masya Allah gimana ya waktu karena memang sabar itu katanya gampang diucapkan ya, tapi susah banget tuh pelaksanaannya. Karena ternyata sabar itu pernah dengar dari seorang ustadz itu adalah pukulan pertama ya. Ternyata reaksi atas pukulan pertama musibah gitu. Sabar itu. Jadi kalau misalnya kita hilang dompet, terus kita tuh udah seminggu kemudian baru udahlah, udah hilang, nggak ketemu lagi, saya mah sabar gitu. Padahal pas pertama hilangnya, wah ngomel-ngomel semua orang dimarahin. Nah itu tuh sebenarnya yang disebut sabar tuh pertama kenanya itu ketik pertama pukulannya apa tuh respon kita? Kalau kita langsung misalnya istighfar gitu ya, apa ya introspeksi lagi atas misalnya kelalaian kita menyimpan atau misalnya padahal tadi udah baik-baik tapi mungkin pas diangkut atau apa ya gitu kecopetan apa berarti mungkin apa kurang infak dan lain sebagainya ya itu kan itu adalah respon kita gitu dan lagi-lagi respon ini tuh terkaitnya sama apa sama habit lagi gitu ya ini jadi langsung mungkin ke habit ya jadi bagaimana saya sangat tertarik ya dengan bahasan tentang habit atau kebiasaan gitu. Karena sesungguhnya diri kita hari ini, kita membentuk diri kita ataupun kita ingin menjadikan siapa ya diri kita ini itu sebetulnya adalah kumpulan dari habit. Gitu. Bahkan bagaimana kita mendeskripsikan seseorang ya nggak gitu ya. Misalnya kalau kita ditanya sama orang, kamu kenal nggak sama si A gitu ya misalnya. Terus kita akan dia teh yang ini ya, rajin banget lah anaknya gitu, kalau kuliah teh nggak pernah telat ya misalnya gitu ya. Atau, pokoknya dia mah ini bager pisan, penolong banget. Kalau ada yang ada yang apa-apa teman kekurangan tuh dia gercep duluan gitu. Atau sebaliknya, aduh jangan sekelompok sama dia lah, itu pasti ngumpulinnya telat gitu ya. Atau pasti dia mah nggak akan hare-hare lah susah banget gitu ya, nggak pernah ngerjain, ujung-ujungnya kita lagi gitu. Itu kebayang ya gitu. Jadi, nah itu semua yang terjadi pada labeling ya atau apa yang ditangkap oleh orang maupun diri kita sendiri, menilai diri kita itu sebenarnya adalah hasil daripada habit gitu. Sebanyak apa kita akan menyimpan atau akan memulai atau akan membuat habit terhadap diri kita, tentunya habit-habit yang baik ya, dan hingga itu menjadi personal kita gitu. Siapa diri kita? Karena sesungguhnya seorang pemimpin itu pasti dia memiliki lebih banyak kumpulan habit baik daripada bawahannya gitu.
Hingga kenapa dia bisa menjadi seorang pemimpin, pasti kan dia punya keunggulan ya. Keunggulannya, wah dia pintar problem solvingnya bagus ya, misalnya pintar memetakan masalah, leadingnya keren, komunikasinya bagus, itu pasti ada levelnya lebih baik dibandingkan bawahannya ya gitu. Nah, ini kan dia bisa punya skill sebaik itu gitu ya. Itu pasti dia sudah membuat banyak jalan mengumpulkan banyak habit gitu untuk dirinya. Dan yang menarik, habit ini tuh dia cukup paten ya ternyata ada di dalam diri kita gitu. Hingga kalaupun kita suatu saat berada pada kondisi tidak ideal, itu akan otomatis balik kepada habit kita yang kuat itu. Gitu. Ada dicontohkan itu seperti Abdurrahman bin Auf ya, sahabat yang kita kenal betapa beliau adalah saudagar kaya kan ya. Di Mekah itu kekayaannya berlimpah, tapi kemudian saat berhijrah dari Mekah ke Madinah itu ditinggalkan seluruh kekayaannya, betul-betul ditinggalkan gitu. Dan begitu di Madinah beliau dipersaudarakan dengan seorang saudagar Madinah juga ya sesungguhnya. Saking senangnya saudagar Madinah ini dapat saudara Abdurrahman bin Auf gitu. Maka beliau menawarkan, ini kisah yang sangat sering kita dengar ya karena begitu menakjubkannya gitu persaudaraan ini dalam Islam. Dia menawarkan seluruh ya, dari seluruh hartanya dia tawarkan separuhnya gitu. Ini harta saya segini, setengahnya untuk kamu gitu sebagai saudaraku. Bahkan istrinya aja juga ditawarin gitu ya. Saya punya 2 istri, silakan lihat mana yang menarik hatimu, ambillah satu, aku akan ceraikan gitu ya. Yang satunya untukku. Masya Allah ya, sampai sebegitunya. Ya kalau kita mah senang banget ya, tangan kosong dikasih hadiah seabrek-abrek gitu. Nah, tapi Abdurrahman bin Auf kan tidak ya, justru beliau berterima kasih atas tawarannya, tapi yang beliau minta adalah tunjukkan aku pasar ya. Nah, maka aku akan pergi ke sana dan berniaga di sana. Dan dalam waktu sebentar saja kekayaannya sudah kembali lagi gitu kepada seperti kekayaan aslinya di Mekah. Itu salah satu contoh habit pengusahanya Abdurrahman bin Auf gitu. Pasti beliau sudah banyak sekali memupuk mentalnya ya, daya juangnya begitu. Terus juga melihat peluang, melihat pasar, apa yang harus dijual, bagaimana marketing, wah dan lain sebagainya ya. Hingga saat dia kehilangan itu semua, apa maksudnya kehilangan atas hasil usaha dia gitu. Itu dengan habitnya dia bangkit kembali dengan begitu mudah gitu. Ya, dan kenapa sih saya bahas dulu di habit ini gitu ya untuk apa sama-sama kita bahas sama-sama ya, maksudnya kita sharing sama-sama. Ya, terkait dengan bagaimana kita ingin merawat diri kita ya, baik itu kecantikan dalam maupun kecantikan luar gitu. Sesungguhnya ya itu semua harus dimulai dari itu ya, habit gitu. Kita harus tahu dulu nih sebenarnya kan untuk menuju ke habit kita harus punya big goal-nya ya. Kita harus tahu dulu tujuannya. Itu karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa konsisten dan persisten menuju tujuan ya. Hingga akhirnya muncul kenapa saya harus melakukan A, B, C, D. Kenapa saya harus memupuk habit A, B, C, D gitu. Jadi sebenarnya kalau tentang merawat diri, menjaga diri ya baik itu tadi apakah definisinya cantik luar cantik dalam itu terkait dengan materi hari ini maksudnya ya itu sebenarnya juga kita memang harus mencari big why-nya gitu. Tadi harusnya kita memahami bahwa ini adalah amanah Allah kan ya gitu. Allah memberikan kita kesehatan gitu, memberikan kita tubuh yang sempurna yang baik, maka tentunya kita tujuan kita hidup di dunia ini kita juga paham bahwa untuk beribadah kan ya. Nah, untuk beribadah kita pasti membutuhkan fisik yang baik gitu. Kerasa banget kan ya, sedikit aja kita sakit atau pilek dikit aja kepala udah pusing banget buat sholat sujud itu kan, wah teng 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 gitu ya. Aduh, kebayang. Jadi gimana kita mau beribadah dengan baik kalau kita tidak memiliki fisik yang baik gitu. Ya dan fisik ini lagi-lagi itu yang dirawat dan yang tidak dirawat kan berbeda. Jadi kalau kita membuat habit kita semakin banyak, semakin baik tuh sedari dini, itu nanti jadi investasi gitu. Maka di hari tua nanti akan kita tuai ya gitu ya bahasanya gitu. Insya Allah kita sendiri yang akan memetik hasilnya. Karena dunia ini adalah sesuai kita memaknai dunia ini tempat kita habis-habisan berjuang ya kan, habis-habisan mengumpulkan amal, habis-habisan berkorban bahkan gitu ya. Maka tentunya kita harus
mengalokasikan keseriusan untuk memastikan bahwa amanah yang Allah berikan ini bisa kita gunakan untuk jangka waktu yang panjang ya, dalam artian ya fisik kita bisa beraktivitas banyak, beramal untuk orang banyak dalam jangka waktu yang panjang. Wallahualam bishawab, mungkin segitu dulu. Maureen, nanti boleh sambil digali sambil berjalan ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak, Teh. Ini nih saya banyak tertampar-tampar ya. Mulai dari awal aja udah kayak perawatan diri. Oh, tadi skincare sunblock. Oh my god, itu yang udah sempat saya tinggalkan sejak pandemi. Kebetulan karena pandemi ini nggak keluar-keluar ya Teh ya. Sunblock saya udah habis setahun yang lalu. Terus jadi males beli lagi. Aduh, terima kasih Teh Iin ya. Luar biasa. Mungkin nanti akan banyak diskusi nih, Bu Ibu ya. Mangga kalau misalnya mau ada yang diskusi boleh langsung di chat ya, izin untuk bertanya atau langsung mau nanya juga boleh. Saya ingin mengawali nih Teh ini tadi berkaitan dengan apa ya, habit kali ya, luar biasa, ibadah, kemudian gimana kalau mau ibadah kalau fisiknya nggak kuat? Iya juga ya Teh, maksudnya usia udah nambah itu mungkin kerasa kayak bangun tidur tuh Betul. udah nyut-nyut kayak udah badan tuh udah lungkrah gitu ya. Saya menyadari betul akan hal itu juga Teh, kalau misalnya saya tuh melihat Teh Iin punya banyak kesibukan tentunya ya, merawat anak, kemudian bisnis juga, dan juga aktif sebagai runner nih, Teh Iin. Saya tuh suka juga lari beberapa kali ikutan, cuma gimana ya Teh ya, maksudnya motivasi supaya kita masih mau tetap gitu, lari itu apa ya, untuk olahraga lah minimal nggak harus Betul, lari betul. ya, olahraga. Gimana ya Teh ya untuk supaya kita bisa, memotivasi diri kita biar kuat banget gitu, memaksakan diri untuk olahraga dan merawat diri tentunya pastinya Teh. Gimana tuh Teh? Pengen tahu Iya, betul, tipsnya? betul, Maureen. Iya, jadi kemarin menarik ya, saya baca di IG-nya Dr. Piprim ya. Beliau ini menuliskan gitu. Jadi ada banyak jurnal saat pandemi ini gitu ya yang membahas tentang ya habit ya atau kebiasaan perubahan perilaku yang terjadi pada manusia gitu ya. Terutama soalnya kan banyak hal yang terjadi ya dengan kita lockdown di awal itu ya, ketakutan, cemas, stres bahwa kita takut tertular ya COVID, apalagi wah awal-awal sekarang udah mau vaksinasi udah mulai orang lebih ini ya, apalagi udah waktu berjalan lama juga udah lebih merasa tenang. Padahal ini second wave kan nyatanya ya, kita belum juga gitu beres itu. Tapi itu ternyata kan juga merubah ya setahun lebih ya. Kebayang ya, kebiasaan itu tertanam. Akhirnya perilaku yang berulang itu kan menjadi kebiasaan atau habit tadi ya. Orang-orang yang stres di lockdown, nggak kemana-mana, WFH, full di rumah gitu. Itu kemudian hasil penelitiannya obesitas tuh meningkat. Ya. Jadi di US sendiri sampai 42-46% gitu obesitas. Ya kenapa? Udah jelas di rumah nggak kemana-mana. Bahkan aktivitas fisik jalan kaki ataupun olahraga yang padahal intensitasnya tidak tinggi gitu ya, hanya menengah aja itu juga berkurang sangat banyak gitu. Apa yang makin meningkat aktivitasnya? Duduk, rebahan, ya kan ya gitu. Ya gimana ada di rumah, nggak usah orang tua, kan anak-anak juga begitu ya, gitu. Sekolah online Lihat sebentar laptop tapi habis itu tentunya Teh iya Iin. betul, beres sekolahnya juga ada yang main game dan lanjut ya gitu. Kalau para dosen-dosen ini banyak pekerjaannya jadi mantengin depan layar ya seperti itu. Itu bergeraknya menjadi berkurang gitu. Nah ini kan sebenarnya satu budaya yang mendunia loh ya kan. Karena kita menjalani sama-sama gitu. Itu tanpa kita sadari setiap hari kita berlaku itu maka akan menjadi kebiasaan, jadi habit. Ini gimana nih untuk mau keluar dari sini? Bagaimana kita bisa terutama untuk berolahraga. Dulu tuh kan saat sebelum pandemi tuh padahal lagi hype-hype-nya olahraga ya, running di mana-mana, event race di mana-mana ya. Begitu jeb berhenti itu emang kan godaan banget kan. Mau gimana gitu. Nah, tapi ya itu tadi ya. Jadi big how-nya ya, big goal-nya, big why-nya itu harus kita dapat dulu bahwa tadi kita udah tahu lah bahwa kita harus menjaga diri. Nah, yang kedua adalah memang kita membutuhkan komunitas sih, Temorin gitu. Jadi ya karena kita tahu bahwa kita ini setiap manusia ini kan kita makhluk sosial ya Allah ciptakan gitu ya. Dan kenapa ya saat kita diciptakan kita diminta untuk beribadah, tapi juga kita diminta untuk berdakwah ya. Kalau saya suka berpikir gitu. Jadi ternyata Islam itu menyuruh kita untuk menjadi orang yang sama sekali tidak egois ya. Gitu. Justru kita ini dituntut untuk selalu sharing ya kan, untuk selalu mengajak. Kan berdakwah itu kita ngajak orang ya.
gitu. Artinya tidak mengajak baik itu dalam lisan ataupun dari contoh perbuatan gitu ya. Jadi kita tuh nggak dibiarkan untuk merasa cukup dengan kesolehan diri sendiri gitu kan ya. Kita nggak disuruh pokoknya kamu sholat yang paling hebat adalah manusia yang paling baik adalah yang full di masjid, nggak kemana-mana, sholat 5 waktunya tepat waktu, sholat sunnahnya penuh semua, duha, tahajud, nggak begitu gitu. Tapi ternyata adalah orang yang paling bermanfaat kan untuk orang lain gitu. Jadi akhirnya kita memang dituntut untuk itu tadi, bersosialisasi, berinteraksi ya, dan dalam hal ini tentunya Islam mengajarkan kita untuk memilih teman-teman atau komunitas yang itu akan mendukung kita pada kebaikan gitu. Kalau ya komunitas bisa jadi teman dekat suami gitu juga bisa gitu ya, maksudnya jadi emang kerasa banget kalau sendirian itu saat kita lagi males, lagi down ya, itu kan ya udahlah gitu, kita akan membolehkan diri kita untuk beristirahat. Kan tadi malam tidurnya begadang, tidurnya sedikit karena habis ngerjain ngumpulin tugas misalnya ya. Pagi ini istirahat dulu deh. Entar besoknya anakku udah keburu riweuh gitu ya. Jadi nggak lagi olahraga. Itu pasti selalu ada alasan ya atas semua halangan ya, tapi juga ada banyak jawaban atau solusi ya sebenarnya kalau kita menginginkan. Jadi kalau untuk terkait olahraga sendiri, ya itu ya, mungkin kita perlu memahami bahwa ya itu bagian dari cara kita menjaga fisik kita. Misalnya orang ramai melakukan diet gitu ya kita bilang. Sebenarnya diet itu kan orang ngelihatnya apa sih? Oh kamu lagi diet ya? Karena makannya sedikit gitu. Jadi kan orang tuh memandangnya diet itu adalah lagi melangsingkan tubuh gitu ya, lagi nahan makanan itu. Padahal kan yang namanya diet itu sebenarnya pola ya. Pola makanan, pola makan kita yang berulang hingga menjadi kebiasaan gitu. Pola makan sehat catatannya gitu. Dan ini ternyata untuk diet ini berarti kita tahu ya, kita sangat dipengaruhi tuh sama pola makan. Untuk menjaga kesehatan itu emang 2 yang ngaruh gitu, ada pola makan sama olahraga. Jadi kalau kita mau mau kurus atau ada orang ya bisa bukan kurus, mau langsing atau punya obesitas, punya PR untuk menurunkan berat badan atau menjaga berat badannya gitu, itu nggak bisa cuman nggak makan seharian gitu ya karena pengen defisit kalori TEA gitu ya misalnya. Itu harus dibarengi sama olahraga. Jadi porsinya emang 70% di pola makan dan 30% di olahraga. Itu nggak bisa, akhirnya saling membutuhkan gitu. Nah, gimana caranya? Udah tahu kita tujuannya apa, maka buatlah jadwal. Jadikan olahraga ini jadi habit baru kita. Nah, gimana sih untuk bikin habit ya? Jadi ternyata penelitiannya itu kalau kita melakukan suatu pekerjaan berulang ya, untuk bisa menjadi sesuatu yang menempel pada tubuh kita, pada kebiasaan kita, itu kan penelitiannya ada yang bilang 21 hari ya, 3 minggu sampai 30 hari lah gitu. Jadi kisarannya 3 minggu sampai 1 bulan gitu. Pokoknya kalau kita mau menginstal sesuatu kebaikan pada diri kita, lakukan setiap hari tanpa jeda, berturut-turut, konsisten ya, sabar juga dengan hal tersebut selama 30 hari gitu. Milestone-nya membentuk habit itu gitu katanya. Yang pertama milestone-nya adalah itu 30 hari berturut-turut tidak berhenti, apapun ya halangannya gitu lakukan, maka itu sudah akan ada di dalam tubuh kita. Itulah rahasianya kenapa bulan Ramadan ya gitu diturunkan, kan 1 bulan Ramadan diturunkan kepada kita itu untuk sebenarnya kita diminta untuk menginstal habit baru lagi gitu. Di awal-awal kita sahur kan kayaknya payah banget gitu ya. Ini Korea makan tengah malam ya misalnya. Kan bangunnya juga apalagi ngajakin anak-anak gitu ya. Aduh malas deh untuk makan sahur gitu ya. Terus kebiasaan kita sholat tarawihnya ya, tilawahnya. Tapi setelah itu berjalan 1 bulan, pas kita udah lebaran, kemudian kita di Syawal itu kita mau makan banyak tuh males kan? Gitu. Itu sebenarnya udah ke ini gitu, udah kebentuk gitu si 1 bulan ini gitu. Kita sudah men-setting tubuh kita. Itu sebenarnya dicontohkan lewat itu ya untuk kita men-setting. Nah, milestone yang kedua dari pembentukan habit ini setelah 30 hari berturut-turut adalah 30 hari kali 3. Sebenarnya 3 bulan gitu. Maka lanjutkan lagi nih 30 hari kali 3 itu ini memang yang susah nih adalah di awal ya, karena saat kita berhasil ini kita sudah menyelesaikan 75%-nya sesungguhnya gitu. 75% dari kita berhasil membentuk kebiasaan baru kita ini gitu. Nah, kalau udah 30 kali 3 ya, artinya udah 3 bulan ini kita tuh adanya disampaikan kita adanya di tengah-tengah penggambarannya. Maksudnya apa? Kita tuh sangat mungkin untuk kita balik ke kondisi sebelumnya,
sama untuk kita melanjutkan di kondisi kita yang baru itu masih 50-50 sebenarnya gitu. Jadi kalau 30 hari itu udah nempel tuh di tubuh kita yang milestone pertama. Tapi kita masih sangat mungkin misal ada satu dan lain hal kita berhenti udah gitu ya. Berhenti padahal harusnya udah kuat gitu. Nah, karena udah di 3 bulan aja tuh kita masih mungkin untuk mundur tuh tapi sama kuatnya dengan terus maju gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya yang ketiga milestone-nya adalah ya 1 tahun nih. Jadi 30 hari dikali 10 atau ya 10 bulan ya kurang lebih 1 tahun. Jika ini sudah ada gitu, ini insya Allah jadi habit yang permanen yang enggak susah lah di otak-atik lagi sama seperti Abdurrahman bin Auf tadi gitu. Kondisinya ekstrim banget dari kaya banget jadi hilang semua anggap mulai dari nol lagi gitu ya. Tapi dengan cepatnya bisa kembali pada kondisi dia semula gitu. Nah, cara teknisnya untuk membuat habit yang paling gampang adalah tempelkan habit baru yang mau kita bikin, itu tempelin sama habit yang kita udah punya. Supaya lebih gampang. Contohnya apa? Misalnya kita udah jelas ya karena kita muslim kita pasti akan bangun subuh ya tahajud sebelumnya kemudian kita bangun subuh. Nah, habis sholat subuh misalnya kita punya habit untuk al-maksurat ya misalnya zikir al-maksurat gitu. Itu kan udah habit ya. Sholat subuh itu pasti udah jadi habit kita tahunan kan gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca al-maksurat gitu ya. Itu udah habit baru. Nah, kita mau bikin habit apa? Mau bikin habit lari ya misalnya atau olahraga, nggak usah lari deh kayaknya saya belum kuat maunya jalan pagi aja. Ayo bikin. Lakukan jalan pagi setelah baca al-maksurat gitu. Jadi tempelkan karena kita udah punya habit yang ajak ya. Kita udah sholat subuhnya udah benar, al-maksuratnya juga udah rutin, maka tempelin. Agak susah soalnya kalau kita nanti bikin kapan ya, jam berapa ya, itu tuh ngawang-ngawang gitu. Gitu. Kadang ntar banyak iklannya, tapi kalau habit lamanya udah ada, tugas kita tempelin aja gitu. Oke, berarti habis al-maksurat saya jalan pagi 30 menit. Itu lakukan konsisten begitu. Itu insya Allah terasa sendiri kalau buat saya pribadi. Apalagi saya maksudnya usia kan juga sudah tidak muda lagi ya gitu. Kayak tadi diomongin kita beda banget itu jam usia dulu. Ini kan kerasa ya. Saya punya anak dengan 2 batch kan ya. Batch pertama yang ABG, batch kedua yang unyu-unyu masih geng kerucil gitu. Waktu hamil kerasa banget kan, hamil pertama saya umur 22 tahun tuh kayak wah jauh-jauh sambil kuliah apoteker, hamil 9 bulan, wah pokoknya mah hantem we gitu ya sambil kuliah tuh nggak masalah gitu. Tapi emang kerasa ya begitu seiring usia saya hamil anak ketiga itu kan tadinya ceritanya mau 3 aja gitu. Karena banyak aktivitas pas udah selesai kenapa udah sepi udah pada gede-gede ya gitu. Jadi pas buka KB Masya Allah masih takdirkan itu ya dapat lagi gitu. Itu kerasa banget benar loh Temorin ya badan kita kayak ini kok kayak nggak kayak dulu ya gitu ya. Tapi di situ senangnya adalah saya punya ilmu baru karena itu ada galenia ya karena bikin galenia dengan tempat persalinan dan itu banyak banget ilmu tentang gentle birth. Justru saya belajar hal baru yang tidak saya punya di anak ke-1 sampai anak ke-3. Justru anak keempat tadinya secara fisik saya merasa aduh kok kayaknya bakal capek atau nggak kuat, tapi justru jadi persalinan yang paling membahagiakan gitu karena ada ilmu lagi dan itu tuh sangat bisa di setting ya saat kita mau bikin habit baru. Nah kurang lebih gitu sih gitu. Jadi itu mungkin tipsnya ya kalau tadi jadi panjang ya. Jadi apapun ya gitu, apapun dalam hal apapun teh. Jadi bisa mau bikin olahraga atau mau tadi rutin lagi bersihin muka ya atau apa lagi. Nah itu tempelin aja tuh sama habit sebelumnya gitu. Betul. Jadi catat Bu Ibu kuncinya adalah tadi 3 ya. 30 hari, kemudian 30 kali 3 itu 3 bulan dan 1 tahun. Semoga yang kita habitnya itu habit yang baik ya, jangan sampai nanti habit yang buruk malah yang jadi kena habitnya malah hal-hal yang buruk gitu. Itu yang saya jadi takut, oh ya berarti habit buruk bisa juga ya berarti. Betul teman. Jadi kita harus sangat berhati-hati terhadap aktivitas yang kita lakukan berulang dan rutin loh gitu. Karena itu jadi habit. Jadi sebenarnya kita sebenarnya kita perlu juga mungkin kita scanning ya diri kita gitu satu-satu nih. Kira-kira apa ya? Misalnya terkait pandemi hari ini kan pasti banyak banget ya yang berubah ya itu manfaat atau tidak gitu. Itu hal kebaikan atau tidak. Perlu kita hilangkan atau justru kita tingkatkan itu. Jadi betul berhati-hati terhadap perilaku atau aktivitas yang kita lakukan berulang gitu.
Baiklah, saya Cek coret dulu. itu ya, sering minum boba, teh. Iya. Ada pertanyaan menarik dari Bu Aprianti Putri Sujana nih. Wah, ini nyambung sama yang tadi, izin bertanya Teh tentang waktu habit ini apakah sama waktunya dengan install habit anak-anak? Wah, pertanyaan bunda-bunda nih pasti ya. Iya, Gimana? benar-benar. 3 minggu 1 bulan kah sama atau gimana? Betul, jadi enggak sebenarnya kalau ya apa di teori parenting juga selama ini saya apa membaca gitu ya atau juga berdiskusi itu 3 minggu kan ya sebenarnya kalau kita suka dibilang itu pokoknya kalau kita mau menginstall ngajarin anak kita misalnya dia untuk rutin tilawah ya misalnya masih berantakan tilawahnya ya itu bikin 7 kali 3 ya apa 21 hari sebenarnya di teori makanya itu tadi 21 sampai 30 hari persis sama lakukan saja itu berulang gitu. Jadi kita mau bikin kebiasaan olahraga barengan sekeluarga, ayo yang kuat sama suami ya gitu untuk ngajakin jangan cuman anget-anget doang di awal kan ya biasa ya semangat 3 hari ya anak-anak kan lihatnya kita ya anak-anak kan lihat emak bapaknya gitu jadi memang ini tadi dikatakan di penelitiannya itu ini memang sulit sekali di awal tapi jika kita berhasil melakukan ini sudah 75% loh keberhasilannya menjadi habit baru ini gitu. Ya apalagi anak-anak sesungguhnya sebenarnya ya kalau dulu apa namanya ya waktu di preschool ya di Galenia Preschool itu saya belajar banget ya bahwa yang namanya anak-anak ini kan dia tergantung tapi terutama balita ya itu tingkat konsentrasi kan masih sangat terbatas ya. Nah jadi sebenarnya buat tipe-tipe anak-anak balita ini tuh paling mudah adalah berikan mereka bentuk aktivitas itu dalam banyak jendela waktu gitu bahasanya. Jadi mereka ini orang yang anak-anak kita ini orang yang sangat penurut sebenarnya sangat mudah untuk melakukan banyak hal positif tergantung arahannya gitu. Nah untuk bikin nggak bingung tuh bikin aja apa jendela-jendela aktivitas yang berurutan gitu loh. Jadi misalnya pagi ini yuk bangun pipis sikat gigi itu satu jendela selesai. Udah gitu habis itu sholat ya wudhu misalnya gitu sholat habis sholat terus misalnya kita mandi lanjutkan mandi satu-satu aja gitu. Itu nanti anak-anak tuh beralih dari gampang banget kenapa sih kalau kayak kan Galenia ada daycare preschoolnya ya gitu. Dari orang tua yang datang bawa anaknya bilang, aduh saya di rumah kesulitan karena saya sendiri sibuk dan lain sebagainya. Anak saya tuh setiap malam tidurnya jam 11 malam gitu ya misalnya. Siang-siang nonton TV atau apa nggak terkontrol gitu. Itu sebenarnya kenapa ya karena bahasa anak sekarang mah gabut ya gitu ya. Ya karena mereka nggak ada panduan aktivitasnya gitu. Ada rentang waktu yang panjang tapi tidak ada aktivitas yang jelas, yang fokus gitu. Maka bisa diisi apa? Bingung gitu kalau itu cuma jadi emang PR-nya kita sebagai orang tua itu ngawal setiap jendela waktu ini gitu loh. Mereka panjang juga ya, apalagi kalau misalnya dari pagi sampai dia mau tidur. Tapi saat itu dilakukan paling gampang kan contohnya di daycare ya. Jadwalnya kan tertata banget ya. Itu bener deh 1 bulan itu orang tua udah pada bilang, iya Allah anak-anak teh ternyata mereka udah tahu jam makan ya jam makannya kapan gitu. Yang TK sholat aja bahkan udah kalau lagi libur tuh katanya duhur tuh ini udah waktu sholat loh ini udah nah, gitu tuh udah bertanya karena kenapa karena ya itu habit diinstal pembiasaan lewat bikin jendela waktu tadi dari satu kegiatan pindahin satu kegiatan lagi gitu. Jadi emang mungkin buat kita bisa bikin timeline mungkin ya gitu ya dari untuk anak-anak kita sendiri apa nih kegiatan mereka dan arahkan untuk ke situ gitu. Udah selesai nak ininya lanjut yuk agenda selanjutnya lanjut yuk gitu. Kalau untuk yang udah besar-besar kan bisa diminta untuk bikin sendiri ya gitu. Mungkin nggak sesaklek berapa menit, tapi itu tadi jendela waktu. Oke, ini saatnya lagi misalnya menggambar, exploring warna, kasih perlengkapannya untuk stimulus ya, misalnya kertas dan krayon untuk anak-anak kecilnya. Kemudian setelah selesai, udah selesai, ayo sekarang kita waktunya berjemur di luar, misalnya ya main bisa loncat-loncat sambil olahraga gitu ya, atau kita setel musik untuk stimulus dia gerak fisik ya dan lain sebagainya itu bisa gitu. Jadi ya betul, sangat bisa juga dilakukan habit ini untuk dewasa, anak-anak. Yang penting tadi konsisten, tidak berhenti, tidak ada jeda ya. Kita harus kuat pasang alarm kayak atau mau gimana gitu ya. Gitu. Masya Allah. Saya pengen langsung nanya ke ibunya nih Bu, gimana Bu? Teh, tadi kok boleh menanggapi deh. Iya, alhamdulillah ya udah cukup jelas sih. Jadi memang
ya di masa seperti ini ya, apalagi saya pun ya ini anaknya juga sama ya, satu sama kayak Teh Morin. Masih satu. Alhamdulillah, Satu alhamdulillah. aja. Iya, Iya, jadi masih memang satu dong. ya karena seperti ini sih, memang karena anaknya juga sangat aktif ya, jadi ya membiasakannya itu memang agak sulit ya. Berarti memang harus kerjasama gitu ya Teh ya, Betul antara sekali. kerjasama antara orang tua dan anaknya. Iya, alhamdulillah cukup jelas. Nuhun. Iya, Tein. sama-sama. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan ya. Iya. Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan sama-sama ya. berhasil semangat ya. Tadi Iya. mengenai jendela waktu ya, jadwal dan aktivitas supaya anaknya bisa lebih memahami, oh hari ini gitu ya, habis ini, habis ini Nah, secara lebih nggak enak kan langsung. memang kita ajak anaknya ya. Jadi kita ajak ngobrol, kita bikin yuk, kamu pengennya apa gitu. Itu Ya, anak-anak di usia preschool itu tertarik sekali dengan dia akan ceritakan ya, maksudnya untuk kita belajar juga dia mengemukakan pendapat atau apa yang ada di pikirannya, atau kita coba menggali sebenarnya kesukaan dia, passionnya apa, minatnya apa, itu kan bisa di situ ya. Itu saat sudah berjalan, itu yang ada tuh anak tuh kayak ketagihan, tapi emang akhirnya tuh capek di kita ya, maksudnya benar-benar loh karena kita dampingin dia, ketagihan tuh bertanya, "Bun, habis ini apa, Bun?" Gitu ya, gitu. "Habis ini kita ngapain lagi?" Padahal teh eta rumah mas babalat belum belum beres gitu ya puzzle-nya. Tapi kita jadi belajar. Oke, sekarang kita main puzzle. Tapi udah selesai, masukin ke tempatnya, masukin ke raknya, kayak gitu ya, kayak gitu itu memang di awal, waduh, leukeun pisan, apalagi ya itu. Tapi ada salah satu keuntungannya dengan WFH ini kan, ini lagi benar-benar ngumpul 24 jam ya. Maksudnya ya udah emang berinteraksinya sama kita gitu, kita dengan anak ya, ini udah saatnya apa, harusnya sih lebih mudah harusnya, tapi kan masalahnya itu ya, kita juga punya kesibukan lain. Nah, ini benar kerjasama, berbagi tugas mungkin juga dengan pasangan, atau kalau yang anaknya udah yang besar juga bisa minta bantuan gitu. Karena emang godaannya kan ada, udahlah kita tuh lagi ribut, lagi banyak banget kerjaan, udah aja terserah deh dia mau apa di depan itu nonton Baby Bass misalnya gitu ya. Misalnya kayak gitu, wah itu kan bisa panjang juga, lama juga. Pelan-pelan lah, dikit-dikit aja dulu. Kadang juga apa ya namanya anak akan kaget juga, biasanya nggak pernah ada kegiatan ini itu dibiarin aja, kok sekarang jadi si mama misalnya ngajakin. Tapi itu bener deh, saya ngerasain sekali di anak sendiri ya, terutama itu yang keempat itu, waduh pertama saya ngajak itu nggak berhenti. Udah Mi, seru banget Mi, apalagi ya Mi ya? Padahal udah tepar. Oke, kita tidur siang dulu. Jadinya gitu. Tapi kan tidur siang ini jendela waktu, dia tanya, oh tidur siang sampai jam berapa? Panjangnya di mana? Nah loh, itu kan jadi ini lagi. Tapi oh iya, anak-anak tuh senang dengan kepastian aktivitas gitu. Sesungguhnya loh ya. Jadi justru kasihan kalau misalnya kita kasih TV aja gitu ya, terus-terusan satu hari demi kita. Karena kita bingung juga dia mau ngapain. Sedangkan kita perlu waktu untuk diri kita sendiri mengerjakan tugas-tugasnya. Ini tantangan sih ya, tantangan semua orang di masa pandemi ini. Gitu ya, mudah-mudahan diberi kemudahan. Masya Allah, ya. Ini jadi agak sedikit ke parenting, tapi nggak apa-apa lah ya, ini Iya akan juga ya. bermanfaat juga untuk bunda-bunda yang Masya lain. Allah. Mungkin Tein berminat membuka cabang Galenia mungkin di daerah Bandung Selatan. Iya, insya Allah Ups, doanya ya. nih. Galenia itu kan dulunya Temurin ya, waktu sama Nana sama Oki itu kan ada, karena Mama Child Center kan memang mimpinya pusatnya ibu dan anak ya untuk pendidikan dan kesehatan. Jadi dulu kan makanya ada tempat melahirkan, ada dokter anak gitu. Tapi seiring dengan waktu berjalan 3 tahun terakhir ini memang teman-teman udah pada nggak bisa di Galenia gitu. Karena kesibukannya ada ya Nana Oki, bahkan sekarang lagi keluar negeri gitu ya. Terus teman-teman yang lain juga sudah ada aktivitasnya. Jadi memang akhirnya tinggal saya sama suami yang pegang, dan hanya daycare dan preschool saja. Jadi emang karena konsen kami berdua di situ gitu. Kalau dulu kan ada banyak teman-teman kepala ada di wellnessnya, misal baby spa atau toko Galenia, mungkin yang tahu Galenia di awal kenal ya gitu betapa cita-citanya, masya Allah gitu, alhamdulillah apa ya pengen bisa jadi solusi banyak hal. Tapi ya itu tadi seiring berjalannya waktu ternyata memang ada yang harus dipilih gitu ya, gitu ya. Mudah-mudahan semangat untuk bisa jadi manfaat buat banyak orang, tetap bisa berjalan dengan bentuk yang sekarang ya. Mohon doanya aja.
Insya Allah dari Teh semoga semuanya. tetap istiqomah bersama Bapak suami ya Teh. Amin, amin ya. Amin. Lanjut ya Teh ya, pertanyaan berikutnya. Hmm. Mungkin ini berhubungan sama apa yang tadi Tein sampaikan ya. Pukulan pertama ini menarik banget sebenarnya. Ini dari Teh Firanita, dari Bu Firanita. Izin bertanya Teh Iin, bagaimana resepnya ya biar istiqomah sabar di pukulan pertama? Jazakillah khair. Iya, ya, Masya Allah. Ini jawabnya gak gampang ya teman. Iya betul. Ya namanya Masya Allah ya. Kenapa sih maksudnya banyak sekali. Kenapa sabar ini disandingkan dengan sholat ya? Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu kan ya, begitu ya Allah bilang gitu. Mungkin ini bisa jadi salah satu inspirasi untuk kita gitu, untuk menguatkan sholat kita mungkin ya gitu. Salah satunya itu kan bagaimanapun sabar ini kan identiknya dengan musibah ya. Ya meskipun ya sebenarnya ya karena memang begitu kan ya kan di hadisnya juga kan sungguh bahagia seorang muslim ya, perkara muslim gitu di saat dia menerima musibah dia bersabar gitu ya, di saat dia menerima kenikmatan dia bersyukur dan keduanya adalah hal yang baik baginya gitu. Al hadis disampaikan begitu kan ya. Jadi sesungguhnya buat kita muslim itu Masya Allah ya, kita dididik ya, kita diajarkan untuk selalu berperilaku positif gitu. Yang namanya manusia hidup pasti ada masalah kan ya, kata Agim kita gitu ya. Kalau mau nggak ada masalah mah udah we mati cenah ya, kata Agim tuh. Karena emang nggak mungkin enggak gitu, saat kita bernafas kita pasti akan ketemu masalah. Nah, gimana nih cara kita menghadapi masalah ini gitu kan ya. Nah, ya itu tadi ternyata kuncinya emang disuruh kalau kalau muslim mah kalau ketemu musibah udah emang disuruhnya tuh perintahnya sabar gitu. Dapat kenikmatan disuruhnya bersyukur gitu. Keduanya adalah hal yang baik baginya. Sabar ini kalau kita kembali ke tadi ya bahasan kita dari awal tadi, untuk bisa menjadi seseorang yang sabar tentunya kita perlu menginstall itu di dalam tubuh kita kan. Maka kita perlu menginstall banyak habit yang mendukung ke arah sabar ya. Kayaknya kan gitu ya teorinya. Nah, itu tadi apa yang perlu kita pupuk ya? Oh, kayaknya husnuzon ya nggak? Ya artinya kan saat kita terima musibah pasti kan nggak enak banget gitu. Tapi untuk kita bisa ikhlas, untuk kita bisa oke, sabar gitu. Itu kan berarti apa tuh nilai-nilai atau ya poin-poin apa nih yang harus kita mulai latih gitu. Oh husnuzon pada Allah. Oh keimanan kita gitu bahwa semua itu sudah ditetapkan. Berarti keimanan kita harus dipupuk terus gitu ya. Kedekatan kita sama Allah yang merasakan muraqabatullah misalnya apa? Bahwa Allah melihat kita ya, selalu melihat diri kita atau tentang ya itu tentang konsep ihsan ya. Jadi bahwa Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan karena ya apa kita tidak bisa melihat Allah tapi Allah melihat gitu ya. Gitu. Nah itu konsep-konsep keimanan kan berarti ya lebih diakidahkan ya sesungguhnya hingga kenapa disejajarkan dengan sholat karena ternyata kuncinya memang mungkin kembali kepada Allah ya gitu dengan sholat dengan kita apa meminta ya bercerita curhat gitu ya sama Allah gitu kan tadi dibilang kalau kalau apa namanya kalau kita berdoa itu kan kita lagi pengen ngomong sama Allah ya tapi kalau kita mau dengar Allah ngomong tuh kita tilawah ya gitu. Jadi kalau kita tilawah tuh kita baca ayat-ayat waktu kita lagi dengar Allah ngomong gitu tapi kalau doa tuh kan kita pengen ngomong nih pengen curhat sama Allah nah sholat itu kan kita membacakan ayat-ayat Allah ya sesungguhnya kita tuh lagi dengerin apa sih yang Allah pengen gitu. Nah, ini sebenarnya sama-sama saya juga sama lagi belajar juga ya gimana nih namanya sabar karena orang bilang gampang diucapin, susah dilakukan gitu. Tapi kita harus mulai menginstall segala hal yang mendukung kepada hal sabar tadi gitu. Ya itu tadi ya nampaknya sih maksudnya kalau kita lihat cerita para sahabat atau sahabiah tentang orang-orang yang bersabar misalnya saya suka terngiang-ngiang tentang Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim kan ya yang anaknya meninggal ya kemudian tapi suaminya sedang belum pulang gitu ya gitu bayangin gitu nauzubillah misalnya kondisinya seberat itu bagi seorang ibu gitu kehilangan anak itu kan udah berat banget tapi dalam anaknya sakit meninggal dalam posisi suaminya lagi di luar kota gitu ya kayak mungkin lain cerita lah kalau sekarang kan kita ada alat komunikasi atau apa wah udah heboh gitu ya mana nah ini begitu suaminya datang kalau kita kan kali udah meninggal nemenin ya misalnya wah udah itu anak kita sakit coba kalau ada wah macam-macam bisa jadi malah nyalahin gitu
Tapi kan yang dilakukan oleh muslim tidak ya. Dia tahu suaminya habis bertugas jauh dari luar kota ibaratnya. Pulang-pulang dilayani dengan sangat baik ya, kasih makan, kasih minum, bahkan juga melayani kebutuhan seksualnya dulu gitu kan. Jadi benar-benar kayak nggak kejadian apa-apa gitu karena tahu bahwa suami ini lagi capek, dan kemudian baru dia bertanya kan ya, wahai suamiku, bagaimana jika kita dipinjami barang gitu oleh seseorang, tapi kemudian orangnya itu mau mengambil kembali barang itu gitu, apakah boleh kita tidak terima gitu ya? Apakah boleh kita menahannya atau tidak mau untuk mengembalikannya? Suaminya kan bilang, wah tentu tidak, ya dikembalikan saja gitu, karena bukan milik kita gitu. Oh iya, baik, karena sesungguhnya anak kita sedang diminta kembali oleh sang pemiliknya. Masya Allah, eta mah orang ya kalau dipikirkan itu teh manusia bukan gitu ya, maksudnya kan ya. Ya Allah, ya para sahabat itu kan ngeri-ngeri ya kalau kita lihat contoh-contoh aktivitas sehari-hari itu, kok kayaknya kok bisa kayak gitu. Itu teh kuncinya kan iman ya. Karena keimanan yang sangat tinggi buahnya kepada amal gitu. Itulah tahapannya memang kita belajar Islam kan ya, kita belajar keimanan untuk menjadi akhlak ya, untuk menjadi amal gitu. Nggak bisa lepas sama sekali. Kita beriman, kita Islam gitu ya, kita saat kita menjadi muslim itu akan keluar dalam apa? Dalam akhlak gitu. Jadi agak aneh ya orang mengaku dia Islam ya, muslim, tapi akhlaknya nggak benar, itu pasti ada yang harus diperbaiki gitu. Karena sesungguhnya contoh yang paling buahnya kan iman itu buahnya adalah akhlak gitu. Jadi saat kita beriman itu pasti yang akan keluar dari diri kita adalah hanya akhlak-akhlak baik saja. Sebagaimana Rasulullah contohkan kepada kita kan ya, nggak masuk akal semua lah misalnya Rasulullah diludahin sama Yahudi gitu kan ya, ibaratnya kita berarti kan sangat berhak ya gitu untuk kita balas lagi gitu misalnya, tapi kan malah tidak ya gitu. Bahkan saat Yahudi ini sakit, Rasul yang datang duluan gitu, Masya Allah gitu. Ya itu buah dari iman gitu. Ini sabar ini adalah perintah yang Allah berikan pada kita saat kita tahu betapa ini sulit. Itu mungkin ikhtiar kita adalah kumpulkan banyak hal yang akan menuju kepada sabar ini, ya lewat itu tingkatkan keimanan kita, tingkatkan interaksi kita sama Allah gitu ya. Membiasakan banyak kebiasaan baik, contohnya misalnya istighfar ya. Gitu, karena kita tahu keutamaan istighfar ya di saat kita sulit untuk kita punya masalah yang sangat berat, kita punya tujuan atau kita punya cita-cita yang kok kayaknya mustahil banget ya, atau duh ya Allah, atau kita punya hajat yang begitu ingin kita lakukan tapi kayaknya halangannya masih banyak gitu. Itu kan sangat dianjurkan untuk beristighfar ya. Gitu. Karena ya istighfar itu melapangkan urusan, memberi rizki, membuka jalan gitu. Nah itu juga bisa, misalnya Allah ingin jadi orang yang mampu untuk bersabar ya misalnya. Yuk banyak istighfar gitu ya, itu mungkin bisa juga. Masya Allah. Kembali lagi kita. pada habit tadi ya Teh ya, membiasakan Betul. pada hal yang baik yang menuju kesabaran tadi. Betul. Semoga terjawab ya Teh Nita ya jawabannya. Ini banyak banget insight-nya sampai saya nulis, aduh bingung mau nulisnya terlalu banyak insight-nya dari Teh In ya. Nah baik teman-teman, ini waktunya sebenarnya udah 12.45 ya. Diskusinya sudah cukup insya Allah karena kita akan selesai di jam 1. Tapi sebelumnya Teh In, sebelum saya menyimpulkan semuanya ya, mungkin dari Teh In ada ini dulu mungkin terakhir apa ya yang ingin disampaikan mungkin sebelum acara berikutnya nanti. Iya, baik. Ya itu tadi mungkin ya ibu-ibu akhwati fillah muslimah semua di sini gitu. Semua berawal tadi dari bagaimana kita akan membentuk diri kita gitu. Jadi tentunya kalau kita jelas patokannya, kalau muslim tuh yang dibentuk kan sesuai sama yang Allah minta ya. Gitu. Jadi apa sih buat Allah tuh muslim yang baik seperti apa? Sebenarnya jauh lebih mudah ya harusnya, karena kita sangat jelas Allah memberikan tuntunan gitu pada kita. Maka kita list saja sesungguhnya gitu ya apa yang Allah inginkan dari seorang muslim. Kemudian kita scanning diri kita, mana yang belum kita bisa lakukan. Kemudian kita mulai satu persatu. Pelan-pelan aja, yang sabar ya, maksudnya satu persatu aja tanamkan kebiasaan baik pada diri kita, khusus soal bahasan hari ini terkait dengan merawat diri kita untuk cantik lahir batin gitu ya. Nah ini sama kan, tidak terlepas dari tadi ya, tidak terlepas dari membangun kebiasaan tadi. Maka kalau untuk
fisik apa aja nih yang bisa dilakukan ya. Sebenarnya hari ini kita bisa belajar tuh sangat mudah ya teteh semua ya. Ada buku banyak, e-booknya banyak, YouTube banyak gitu ya. Ibaratnya kalau kita mau cari cara-cara untuk mendapatkan ilmu tuh banyak banget lah source-nya gitu. Nah ya minimum itu tadi kalau untuk perawatan tubuh ya gitu. Saya sangat menganjurkan jangan melupakan sih untuk skincare rutin itu ya. Itu sepele banget kan, bahkan kita nggak usah nanya merek apa atau apa, nggak penting itunya gitu. Ya sok kenalin aja ini kita gitu ya, kulit kita ada yang berminyak, ada yang kering gitu, ada yang kombinasi. Selama ini cocoknya apa gitu. Itu pakai rutin konsisten aja. Itu udah bagian dari investasi kita nanti ke depannya kita nggak gampang keluar kerutan ya, nggak ada flek-flek hitam gitu, karena kan lebih baik menjaga ya daripada ngobatin ya. Kalau ntar udah repot tuh lebih susah lagi gitu ke sana. Itu untuk misalnya kulit, badan juga begitu gitu. Untuk bisa membuat tubuh kita sehat ya, berarti kan ya tadi investasi ada pola makan dan ada olahraga. Dan jangan lupa juga pola tidur ya. Ini satu hal yang suka kelewat juga nih. Banyak orang yang berusaha melakukan diet artinya melakukan pola hidup sehat ya, tapi dia ngelupain tidurnya nih, itu biasanya gagal gitu. Jadi emang tidur ini tuh hasil penelitiannya kan maksimum jam 10 ya paling baik ya. Kenapa? Karena di atas jam 10 itu saatnya tubuh kita membuang racun atau toksin gitu. Jadi sebaiknya saat itulah kita tidur. Jadi biarkan tubuh kita tidak berat ya karena kita beraktivitas yang lain gitu. Membuang toksin ini hingga pagi-pagi kita sudah bisa beraktivitas dengan baik lagi gitu. Nah ini juga butuh habit lagi kan? Ya, ada kita bikin oke deh, pasang alarm gimana enggak, pokoknya tidur jam 10 bangun jam 3 sok tahajud dapat, mau ngapalin Quran dapat gitu ya, mau ngerjain sisa-sisa tugasnya dapat daripada kita begadang sampai bermalam-malam gitu ya. Artinya sebenarnya juga buat saya pribadi sih kadang kalau saya sampai harus begadang tuh biasanya tuh saya lagi lalai banget dengan amanah ya, maksudnya berarti manajemen waktunya lagi berantakan gitu ya sampai atuh kenapa jadi segini, harusnya siang tuh masih bisa, atau tadi siangnya dipakai apa ya, nah kayak gitulah. Tapi kan itu emang butuh ini ya tidak semua juga sesuai apa yang kita inginkan kan gitu ya. Ya kurang lebih begitu sih itu untuk menjaga tubuh diri kita dari fisiknya, dan untuk tadi innernya tentunya kembalikan sih sama Allah ya gitu. Jadi semakin kuat hubungan kita sama Allah, maka sesungguhnya ini akan membuat kita semakin ikhlas ya, semakin sabar, semakin rimo, jadinya makin bahagia gitu. Biasanya kan orang kalau aduh kita lihat orang kusut banget itu kan wah penuh dengan masalah teh, pasti emang iya banyak banget gitu ya, entah memang benar-benar masalah yang ada di dirinya maupun yang masalah yang dia buat sendiri gitu, ataupun masalah yang dia nggak berhasil untuk keluar dari lingkaran masalah itu gitu. Kenapa ya? Ternyata itu kuncinya teh kembali sama Allah gitu. Kayak kisah tentang apa? Lupa. Imam Ahmad ya, yang baca istighfar tadi ya. Saya senang suka pengen untuk membagi tentang hal ini. Nggak apa-apa Temurin ya, satu kisah lagi ya. Gak apa Teh, mangga-mangga. Jadi Imam Ahmad ini kan kita ketahui adalah imam fikih juga yang terkenal gitu ya. Dan beliau ini dikisahkan adalah pada suatu waktu beliau itu tiba-tiba harus pergi ke suatu tempat ya dia tadinya di Irak ya, kemudian dia pergi ke Damaskus ya kalau nggak salah gitu. Entah kenapa dia mau aja gitu, padahal sebenarnya lagi nggak ada agenda gitu. Tiba-tiba dia pergi ke Damaskus, kemudian dia beristirahat di sebuah masjid gitu karena kecapean. Udah sholat, udah istirahat, taunya si masjidnya teh udah malam, udah mau ditutup gitu sama si marbotnya teh diingetin ya untuk dia marbot ini nggak tahu bahwa ini adalah Imam Ahmad gitu, padahal kan kalau tahu mah wah ini imam yang sangat dihormati gitu ya. Dia ngingetin untuk mohon maaf ini Tuan mau ditutup masjidnya, aduh tapi saya ini dari luar kota, saya perlu istirahat, oh mohon maaf nggak ada pengecualian gitu, emang harus keluar gitu. Aduh udah malam-malam keluar dari masjid, tiba-tiba ada tukang roti yang melihat kejadian itu ya. Kemudian tukang roti ini bilang sama Imam Ahmad, wahai Tuan, saya melihat Anda musafir gitu. Kalau berkenan, boleh ikut malam ini bermalam di rumah saya aja, tapi ya terbatas lah gitu ya kata dia. Oh iya, terima kasih sekali gitu. Nah akhirnya Imam Ahmad ini pergi ke rumah
tukang roti tadi ya, dan dia memang rumahnya kecil ya, terbatas, tapi dia memang melihat, wah ini rajin ya si tukang roti ini, udah ngadonin malam-malam tuh dia ngadonin rotinya gitu untuk dijual besoknya gitu. Dan dia cerita udah hidup berjualan roti ini udah lama sekali gitu ya. Kemudian Imam Ahmadnya bertanya gitu. Ya, bentar. Imam Ahmad ini bertanya kepada siapa? Kepada tukang roti ini ya, dia dari tadi saya lihat kamu itu nggak berhenti, mulutmu ini kayak gitu ya, kayak berbicara sesuatu gitu. Jadi dia itu hanya berhenti berkata-kata atau berzikir di mulutnya itu saat ditanya aja, sama misalnya dia lagi ngadon terus ditanya, kamu udah berapa lama, dia jawab, tapi sambil ngadon tuh dia ternyata dia lagi istighfar gitu. Jadi full tuh kegiatannya si tukang roti ini adalah istighfar, ayo gitu ya. Jadi sambil ngadon istighfar, dia beberes istighfar terus gitu. Terus tertarik sekali kan Imam Ahmad ini, dia bertanya gitu, kamu kenapa sih kamu melakukan itu? Apa yang kamu dapat gitu ya dari istighfar itu? Terus dia bilang, saya hidup ini dengan mendawamkan istighfar ini, semuanya itu Masya Allah sudah dikabulkan semua oleh Allah. Semua keinginan saya itu tanpa terkecuali itu tadi. Jadi dari dulu tuh kalau saya punya kesulitan apa-apa tuh, ini pasti ada jalan keluarnya. Tapi ada satu sih yang saya belum terkabul kata dia. Oh apa? Saya tuh ingin bercita-cita pengen bisa ketemu muka dengan seorang Imam Ahmad kan. Masya Allah ya gitu. Ternyata Allah sendiri yang mengirimkannya gitu. Sampai ke rumahnya sendiri gitu. Maksudnya mungkin harapan dia bisa pergi untuk ikut kajiannya di mana gitu ya. Tapi ya itu tadi, itu salah satu keunggulan istighfar gitu. Jadi saat kita tahu sebagai seorang muslim kita punya Allah ya gitu. Tempat bergantung segala sesuatu ya, sesungguhnya tidak ada yang mustahil ya atas segala keinginan kita, termasuk atas misalnya kita punya masalah yang sangat berat juga, nggak ada yang mustahil, itu bisa diselesaikan, masalahnya juga punya Allah ya. Allah bilang hari ini selesai gitu, misalnya kan bisa ya, tapi kalau ternyata belum selesai masalah, berarti kan ini masih ada, saya masih harus bertugas apa atas hal ini. Balik lagi itu ke imannya baik seperti para sahabat sahabiah yang sangat-sangat ya, baliknya jatuhnya adalah adab dan akhlak ya, amal yang sangat baik juga. Wallahualam bishawab, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dari pertemuan kita siang ini ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dari saya pribadi ya, mudah-mudahan Allah catat pertemuan kita menjadi amal saleh ya. Mungkin Mariam. Ya Masya Allah, saya ternyuh sekali ya tadi mendengar cerita yang terakhir ya. Diingatkan lagi tentang hubungan kita tentang Allah ya, dengan Allah ya. Mungkin itu jadi suatu hal yang harus kita perbaiki berkaitan dengan inner tadi ya. Masya Allah, terima kasih Teh. Dan diingatkan pula berkaitan dengan yang outside-nya, tadi skincare itu bukan suatu hal yang buruk ya, jadi merawat diri, karena tadi kalimat dari Tein sendiri, bentuk syukur kepada Allah itu dengan merawat diri. Jadi jangan lupa bahwa badan kita sendiri adalah amanah, sama-sama kita jaga gitu ya. Baiklah, karena sudah di ujung waktu ini nggak akan cukup sebenarnya Teh ya kalau ngebahas ini panjang sebenarnya. Asik kalau misalnya nanti insya Allah ada waktu lebih banyak lagi, jangan ragu-ragu Teh untuk hadir di sini ya Teh ya. Siap, atur nuhun pisan atas kesempatannya. Mumpung ada TI ini, karena kita punya door prize Teh 2. Yang satu tadi buat yang bertanya ya, selamat buat Bu Aprianti, ada door prize buat Ibu ya, nanti langsung dari panitia, boleh nanti panitia langsung hubungi deh. Satu lagi nih yang belum kebagian, tapi masih ada sekitar 20 orang di sini ya. Saya akan mengajukan satu pertanyaan ya, cepet-cepet aja ini Mah ya. Ini mungkin berkaitan sama tadi Tein itu salah satu ownernya Galenia ya, yang ada di Bandung Utara dekat ITB ya Teh ya. Mungkin kalau yang penasaran boleh. Saya kebetulan anak saya pernah baby spa di situ Teh. Sekarang udah nggak ada tapi. Iya betul, Masya Allah. Nah, ini teteh-teteh nih, ibu-ibu, sok siapa yang bisa duluan ya? Karena salon muslimah yang kebetulan ownernya Tein juga ya, itu ada beberapa cabangnya di Bandung ya
Teh ya. Betul. Sok siapa ya yang berhasil menyebutkan satu aja di manakah ya cabang salon muslimah? Boleh kalau yang udah tahu langsung aja jawab. Kalau mau sambil googling juga ya teknologi sekarang. Waduh. Aduh ada yang raise hand, ada yang udah jawab duluan ya. Siapa di Dago di MTC. Waduh, ada lagi di Masya Allah. Bu Pahala ini paling apal banget dia kayaknya ya. Masya Allah. Tenita, Tein jawabnya bener nggak nih? Di Dago, di MTC, di Buah Batu, bener nggak? Iya, betul. Jadi yang Dago, MTC ya betul. Jadi kan tadinya Dago, MTC sama Marta Negara. Yang Marta Negara itu sebelum pandemi kemarin memang lagi cari lokasi baru gitu. Jadi yang sekarang aktif masih buka memang yang Dago sama MTC. Doakan segera buka memang di Buah Batu. Hebat banget ya tahu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Buah Batu Allah. deket Bojong Soang ya. Jadi tete-tete ibu-ibu di sini tunggu katanya akan dibuka di Buah Batu. Selamat Masya buat Allah, Ibu Masya Pahala Allah. yang mendapatkan 1 door prize dari Selamat, panitia. hatur Nanti nuhun. insya Allah Ini di sering ke Bogor. salon ya jangan-jangan ya. Makasih atas supportnya, Masya Allah. Oke, terima kasih Bun, sama-sama Bun. Ini ya semoga bermanfaat. Oke, dengan berakhirnya apa ya tadi membagi door prize ya, berakhir pula acara kita. Mungkin ibu-ibu dan teteh di sini ada yang kegiatan lagi, silakan lanjutkan kegiatannya. Terakhir saya akan ingatkan berkaitan dengan infak ya, panitia, apakah ada yang bisa share screen mungkin infak apa namanya QR code dari infaknya, mungkin ada yang mau berinfak di hari Jumat ini, dipersilahkan. Ada mungkin dari panitia yang bisa bantu? Ada. Atau di grup nanti ya, di grup kita. Oke, kalau gitu nanti di grup aja mau yang berinfak. Oh, udah ada nih Mbak Zaza yang mau share. Silakan mungkin 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Yang mau berinfak ya, kebetulan nih hari Jumat juga, insya Allah ini infak dari Super Oduch Tell You. Dari MSU langsung ya, Masjid Samsul. Oke, boleh nanti selebihnya di-share di grup ya. Terima kasih Mbak Zaza. Oh ya, front feedback untuk pertemuan kita juga silakan diisi di sini ya. Nanti juga akan di-share di grup. Sip. Terima kasih sekali lagi buat Tein yang sudah mencerahkan hari ini ya. Dan juga kepada panitia juga, dan terkhusus kepada ibu-ibu dan teteh yang sudah hadir di sini hari Jumat ini, pertemuan keempat. Insya Allah kita akan ada 2 pertemuan lagi. Kita akan mendatangkan pembicara-pembicara juga nggak kalah serunya ya, dengan tema-tema yang lain. Oke, saya tutup. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat, selalu sehat selalu ya, seperti pesan dari Tein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Turun. pamit.